Dipakainya sesajenan seperti dibakar kayak kemenyan gitu kan, kayak prapenan lah kalau orang Jambi bilang itu prapenan. Jadi dibakar. Nah, itu tadi disebut namanya tadi ditaruh pertama kali dia pakainya itu di sini. Barang itu ditaruh, dipegang di sini. Memang benda itu masuk ke dalam. Nanti kamu lihat reaksinya gimana. Nah, jadi dimasukkan ke sini, satu di 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 belakang, satu di belakang. 6 ya? 6. 6 titik ya? 6 titik. Nah, ini salah satu pengujian, pengetesan juga ini. Pembuktian. Bahwa setiap yang pakai susuk itu bisa diuji dengan itu. Dengan jarum tadi. Jadi, jarum itu ditaruh di sini. Nah, begitu ditaruh di sini, diginiin itu jadi yang di sini tadi berjalan. Ditaruh gini langsung patah. Patah? Itu bisa diuji ke semua susuk kepal, Bang? Jadi susuk ini nggak bisa lepas selain uak yang melepaskannya. Nah, di situ kita bingung kan? Bingung sama saya mah. Jadi gimana, Wak? Nggak mungkin saya pakai susuk ini cuma setahun 2 tahun. Ya mungkin kalau bisa kan lama saya baru bisa. Saya sudah nyampe punya kepuasan dalam diri saya pengen lepas gitu kan. Nah, cuma Wak pesan gitu. Kalau suatu saat nanti kamu pengen melepasnya susuk ini tadi, Wak sudah nggak ada lagi, mungkin anak Wak yang akan Wak turunkan ilmunya gitu kan. Nah, kebetulan ya Wak itu, tapi kita nggak sempat ketemu sama anaknya kan. Kebetulan anaknya itu bukan tinggal sama Wak itu. Wak punya anak laki-laki, sekarang tinggal di kampung gitu. Di perkampungan lah ibaratnya, kalau dia bilang di kampung gitu kan. Nah, kalau Wak mungkin Wak udah meninggal atau Wak udah mati gitu. Nah, datanglah ke dia gitu. Kalau kamu minta lepasin susuknya. Tapi kalau kamu datang ke dukun yang lain untuk ngelepas susuk itu, Wak jamin nggak bakal bisa lepas. Karena yang tahu ini cuma Wak. Kekuatan kamu ini cuma yang tahu cuma Wak. Kelemahan kamu yang tahu Wak sama Raden. Nah, Raden pun kan sudah kamu anggap seperti saudara sendiri gitu kan. Nggak mungkin Raden membocorkan rahasia ini kan. Nah, terus Wak cuma pesan satu gitu. Pesan lagi gitu kan. Susuk ini gitu, tolong jangan sampai satu pun orang yang tahu bahwa susuk ini, kamu ini pakai susuk. Jangan sampai. Karena suatu saat ya mungkin kedepannya kamu hebat ataupun jago gitu kan. Orang mencari kelemahan kamu. Begitu tahu kamu pakai susuk, mungkin orang mencari kelemahan kamu gitu kan. Nah, oh iyalah Wak. Jadi pesan Wak itu kita ingat lah, ya kan. Nah, disitulah saya berpikir, oh berarti memang susuk itu ada gitu kan. Memang nyata. Jadi si Herman itu bisa dimain-mainin teman dia. Jadi kalau dia mau ngetesnya itu kan, jadi susuk itu dimainin gini, set, itu berjalan sampai ke muka. Lahar tadi ya? Iya, jadi dia seperti urat-urat itu jalan. Kalau dia mulai geram ataupun dia menggerang gitu, itu keluar. Dia berjalan seluruh badan. Nah, jadi gini, saya pikir bisa dipegang gitu kan, pegang, tek, pindah gitu kan. Nah, pulanglah kita. Di perjalanan pulang tadi kan, perjalanan pulang naik mobil kan. Nah, itulah pertama kali susuk tadi diuji. Langsung diuji sama ibaratnya memang ujiannya datang gitu kan, ke Herman itu tadi. Jadi gini, siapapun yang memakai itu tadi memang perubahan dirinya itu kelihatan gitu. Yalah, terlihat sombong lah. Nah, jadi memang begitu kekuatan gaib itu memang menguasai dirinya gitu, mempengaruhi dirinya gitu kan. Jadi memang udah gaya jalannya udah beda gitu kan, dengan yang dulunya biasa itu memang agak membusungkan dada ya. Dengan
ya perjanjian lah, dia ngomong ke saya gitu kan, Raden gitu kan, mulai saat ini kita bersaudara gitu kan, apapun yang terjadi dengan Raden biar abang yang maju. Nah, apapun masalah Raden biar abang yang maju, karena sekarang abang sudah yakin nih, dengan susu ini kita coba nanti kita belum kering omongannya tadi, kita mau pulang ke Jambi kan, jadi naik mobil ya, kita naik mobil lah sampailah ke terminal. Nah, terminal itu nggak boleh disebutin lah di mana kan. Iya. Jadi pas begitu turun dari terminal, turun dari mobil itu, tiba-tiba orang di depan mata kita ini berantem, ribut. Jadi satu pemuda ini tadi ribut, jadi dengan keadaan terdesak gitu kan, jatuh. Nah, yang satu tadi mau bacok gitu. Nah, Herman itu tadi refleksnya itu tadi begitu golok itu tadi nyampe ke orang itu tadi, golok itu disambar sama dia gitu. Ditangkap dengan si Herman itu tadi, dengan tangan kirinya ditangkap. Nah, itu tadi, jadi itu tadi yang kekuatan yang dimiliki Herman itu tadi bukan sekedar kebal senjata. Tadi itu tadi yang Wak Saman cerita itu, dengan ada kekuatan lain yang menyertai Herman itu tadi. Jadi begitu ditangkap itu tadi, yang orang itu seperti gimana ya, seperti terpaku gitu kan, seperti seakan kayak bengong gitu kan, kayak nggak bisa gerak badan gitu kan. Nah, itulah dipukul sama si Herman itu, yang orang itu jatuh. Nah, golok yang diambil si Herman itu tadi saya masih lihat, saya masih ingat betul itu goloknya diambil, itu ditaruh di leher, dilipat kayak gini. Dengan kekuatan itu tadi, ditaruhnya di sini, dilipat dan dibikinnya seperti kalung gitu kan. Dan orang itu tadi langsung terpotang-panting lari, nggak keruan gitu kan, melihat kelakuan Herman itu tadi. Nah, itu tadi dia ambilnya lagi, dilurusin sama dia gitu, ditaruhnya lagi. Nah, disitulah saya begitu yakin dengan wah, ini berarti memang hebat si Herman ini. Nah, si Herman itu pun merasa kok aku beda gitu kan, tiba-tiba aku refleksnya langsung gitu kan. Terus yang dirasakan di Herman itu tadi, badannya itu kayak seperti kesemutan gitu, kata dia bilang, seperti ada sesuatu yang berjalan di badannya tadi, kesemutan lah kan gitu kan, kayak ada apa gitu kan. Nah, jadi kita sempat juga di terminal itu dilihatin sama orang, diperhatikan sama orang, ini orang dari mana gitu kan. Tapi memang ya kalau di kampung ya, di Jambi itu hal-hal gitu kan udah nggak tabu lagi kalau orang yang kebal gitu kan. Nah, di situ kita duduk ngobrol lah di warung, kita sempat ngopi dulu lah, ngopi kan. Jadi yang orang-orang lain ini, preman-preman terminal itu pada ngeliatin, siapa nih orang berdua gitu kan. Ya, yang jelas kita bukan orang kampung situ gitu kan, tapi orang-orang itu sudah ngeliat. Nah, selang nggak lama lah, paling kita makan, ngerokok kan, kita mau bayar gitu kan, tiba-tiba datang sekitar 5 orang. Itu saya sempat shock juga kan, sempat kaget juga kan, ini ada apa ini? Saya lihat, nah ternyata salah satu yang lari tadi itu ternyata dia manggil temannya gitu kan, manggil kawannya gitu kan, datang ngasih tahu gitu kan. Jadi pas kita mau bergerak, mau jalan lagi, lanjut mau naik mobil, kita diberhentiin kan dengan sama 5 orang tadi. Dia ngomong, saya mau tanya, kata gitu kan, tadi siapa yang ibaratnya yang pamer kebal tadi, kata gitu kan. Saya mau coba, kata gitu. Nah, di situ saya mulai kaget. Wah, ini apa lagi kan? Apalagi. Nah, si Herman, saya masih ingat itu, si Herman langsung tarik tangan saya itu ke belakang, gitu kan. Saya pribadi kan, Rio tahu kan, ibaratnya kalau berkelahi itu memang hobi gitu kan. Ya memang dari dasar saya punya istilahnya bela diri gitu kan. Jadi kalau hal-hal perkelahian itu memang saya jarang mundur gitu kan, walaupun kecil saya jarang mundur gitu kan. Jadi si Herman ibarat ngasih isyarat gitu, mundur biar saya gitu kan. Nah, si Herman maju, saya, kata gitu. Kamu mau apa, kata gitu. Oh, jadi kamu, kata dia. Sekarang gini aja, kata gitu. Kalau kamu memang hebat, kata dia. Jadi saya nggak tahu itu. Jadi dia itu bawa botol. Jadi botol itu isinya air keras. Saya masih ingat itu. Itu botol air keras. Nah, sekarang kata dia kan, kamu kebal kan, kayak gitu. Coba kamu kebal sama ini, kata dia. Jadi air keras itu diambil, disiramnya ke tangan. Sama Herman? Enggak, si preman itu tadi. Iya, si preman itu tadi disiram ya kan. Oh, dia disiram itu kan. Jadi air keras itu kayak asap itu keluar di badannya. Jadi si Herman itu senyum.
Jadi seakan-akan si Herman tadi refleks aja, refleks diambil itu diminum sama dia. Astagfirullah. Air keras itu diminum sama dia, diminum. Nah botolnya itu dipegang sama dia, diremas sama sampai hancur. Itu 5 orang itu langsung sujud. Saya ngaku bang, tadi gitu. Saya minta ampun bang, gitu kan. Abang tahu tadi apa? Saya tahu, gitu. Ini air keras. Gitu. Nah, kamu cuma di badan, kalau saya minum, gitu. Itulah 5 orang tadi langsung sujud ketakutan. Saya bilang, si Herman bisa, Bang Herman bisa gini. Tapi nggak ada efek apa-apa? Nggak ada sama sekali. Jadi setelah itu kan, akhirnya sudah pengakuan orang tadi minta maaf sama kita pulang. Nah di mobil itu dia cerita, tahu nggak? Saya gitu, seakan-akan ada yang membawa diri saya seperti itu. Gitu. Jadi dia ngelakuin itu di bawah alam sadarnya. Di bawah alam sadarnya. Sedangkan kalau kita nilai kan, jadi gini, dia kan datang, ngambil susuk, baja besi tadi untuk apa? Kekebalan. Tapi yang dia miliki sekarang lebih dari itu. Nah itu tadi yang dibilang Wak Saman tadi. Nanti kamu akan tahu dengan ujian yang saya berikan tadi, kamu akan tahu. Itu tadi yang dibilang, dia diikuti oleh sesuatu sosok gaib yang betul-betul masuk ke dalam tubuhnya. Berarti Hodam. memang baja perak yang dipakai sama Bang Herman ini ada hodamnya. Hodamnya. Hodam pendamping. Nah betul. Jadi kebanyakan kan susuk itu kan setelah itu pun saya pelajari tentang susuk itu, memang nggak ada yang seperti itu. Ya, jadi biasanya kan orang pakai susuk ya udah pakai gitu. Iya. Tapi ini berani dia melakukan itu di tanpa sadar, dia seakan-akan di alam sadar dia kan. Nah jadi sampailah kita ke Jambi ya kan. Sampai ke Jambi, ya saya aktivitas saya terus berjalan. Nah si Bang Herman tadi terus juga aktivitasnya kan. Kebetulan saya masih sekolah kan, Bang Herman kan udah nggak sekolah. Jadi Bang Herman itu pergilah kemana gitu kan. Jadi pas malam pulang gitu. Dari mana bang? Oh, biasalah kata gitu kan. Kita nyari-nyari tempat lah kata buat ini kata gitu kan. Ya bang, kalau buat jalan-jalan nanti kita jalan-jalan. Nah, ya saya tahu terakhir Bang Herman itu dia ini ya kenek mobil. Ya, dia kenek mobil ya. Ya, dia ikut mobil gitu. Pokoknya kerja serabutan. Iya, menjelang dia mencari batu loncatan gitu kan. Nah, kebetulan kan pas lulus sekolah saya ke Bandung. Nah, dari situlah mulai perjalanan si Bang Herman ini menunjukkan jati dirinya di Bandung. Nah, saya ke Bandung, dia ngikut ke Bandung. Nah, di sini teman-teman bisa tahu di tahun 2001 itu kita tinggal di Jalan Asia Afrika. Nah, di Jalan Asia Afrika itu di Bandung itu di zamannya itu dulu banyak tempat-tempat hiburan. Seperti diskotik, terus biliar. Nah, di situ di setiap tempat hiburan itu dipegang oleh salah satu preman gitu kan, ataupun geng-geng apa gitu kan. Kalau di Bandung kan itu kan pakai geng-geng gitu kan. Nah, disitulah saya mulai mengikuti perjalanan dari Bang Herman ini tadi kemana-mana. Nah, jadi saya kuliah, dia tetap di rumah gitu aja. Nah, dia pikir pusing kalau gini Den, gitu kan. Punya ilmu tapi nggak dites gitu kan. Jadi rasa sombong itu tadi udah mulai timbul kan dari dirinya, jadi timbul. Boleh lah bang, kalau abang memang ini kan kita pegang lah gitu, satu tempat atau satu wilayah gitu kan. Abang tes dulu lah ilmu abang itu gimana gitu kan. Kalau di Jambi kan boleh, udah pernah kita lihat, udah pernah dites. Kita coba bang di sini. Nah disitulah awal mulai si Bang Herman itu terjun ke dunia malam, terjun ke dunia premanisme itu kan. Nah saya masih lihat, saya masih ingat jelas kejadian itu kan. Saya masih karena saya selalu mendampingi dia kan. Nah jadi di salah satu tempat hiburan di Jalan Asia Afrika itu ada diskotik, satu tempat diskotik itu kan. Diskotiknya nggak boleh kita sebutin apa kan. Nah di tahun itu diskotik itu salah satu diskotik paling rame di situ. Nah di diskotik itu dipegang lah kalau nggak salah itu jawaranya lah, jagoannya itu ada berapa orang lah, preman-preman di situ. Nah si Bang Herman ini tadi memulainya dari hal kecil. Dia mulai menguasai itu dari hal-hal kecil, ibaratnya dari parkiran dia mulai menguasai kan. Datang dia ke parkiran situ kan, dia minta jatah gitu kan. Jadi orang-orang seakan-akan lihat lu siapa gitu kan, kamu siapa gitu kan, berani gitu kan. Nah, mulailah dia berdemo itu tadi kan, dengan bawa golok gitu kan, minta bacok sama orang. Saya melihat sendiri dengan kelakuan dia gitu kan, seakan dia tuh nggak sadar gitu kan.
Nah dari situ dia nguasain parkiran, mulai masuklah ke diskotik ya kan. Dari diskotik itu dia nguasai diskotik sampai 1 tahun lah dia di situ menguasai diskotik itu. Dari mulai kehidupan dia mulai agak lumayan lah gitu ya kan. Ada penghasilan lah ya. Ya perekonomian dia mulai aman gitu kan. Saya pun mau kemana-mana aman gitu kan. Jadi di sana dia terkenal lah. Kalau orang-orang di zaman itu manggilnya itu Herman Koret namanya. Karena Koret itu nggak tahu udah apa maksud dari Koret itu saya nggak tahu. Tapi Gelarnya ya? jadi dia kasih nama Herman Koret gitu kan. Di zaman itu terkenal itu Herman Koret. Orangnya memang ya nggak terlalu besar kan, Rio tahu sendiri orangnya. Cuma orangnya awalnya Pendiam dia. kalau pribadinya itu dia salah satu orang yang pendiam, nggak banyak cerita. Tapi setelah pengaruh ilmu itu tadi, dia berubah gitu kan, berubah menjadi seakan-akan dia itu merasa sombong dirinya kan. 1 tahun saya bersama Bang Herman, kemudian itu tadi yang kejadian saya tadi kan. Jadi selang berapa tahun ya, saya 1 tahun lebih lah saya kuliah. Kebetulan ya punya masalah juga di situ. Saya pernah punya masalah sama warga lah ibaratnya, dengan pemuda di sana. Terus saya dikeroyok kan, pernah dengar cerita. Nah, pernah saya dikeroyok satu kampung sama orang. Nah, dari situ saya luka gitu kan, cedera. Nah, disitulah Bang Herman itu saya ngelihat Bang Herman itu ngamuk gitu kan. Itu kejadiannya kalau dibilang ya gimana ya, memang udah jalannya gitu kan. Itu di daerah mana? Daerah Cibiru. Daerah Cibiru ya, kosan ya. Kosan Cibiru. Kalau di tahun 2001 itu pernah kejadian heboh, paling heboh kejadian di Cibiru itu. Ya itu 2 orang dibantai satu kampung itu ya, kita sempat heboh itu. Bang Raden sama Bang Herman. Bang Herman, ya. Nah, di kejadian itu saya masih ingat itu kejadian itu, dia bilang udahlah lupain aja, kalau masalah itu gampang, nanti abang selesaikan semua, bukan masalah gitu bang, ini kan masalah pribadi saya bang gitu kan, saya harus menyelesaikannya bilang kan. Nah kalau sekarang gini aja kata gitu kan, kita ini orang Sumatera gitu, orang Sumatera itu pantang kalau lari kalau ribut gitu kan, jadi gimana, duel gitu kan. Nah ya kita kan ya kita merasa kayak saya pribadi juga, walaupun saya nggak pakai susuk saya berani gitu kan, kalau buat ngadapin 1 lawan 1 saya berani gitu kan bang. Ya boleh kita duel aja kata gitu, kalau memang dia jago gitu kan, kalau macam-macam abang selesaikan gitu. Ya boleh bang. Jadi rencana kita mau duel gitu kan. Nah udah bilang masalahnya kita duel aja gitu kan. Jadi kita ditonton rame-rame gitu kalau memang mau duel. Ternyata beda, di sana beda gitu kan. Kita ngajak duel, ternyata kita udah ditunggu dengan orang rame gitu kan. Nah di situ saya ngeliat Bang Herman itu memang betul-betul jago gitu kan. Jadi kita pas nyampe itu memang udah ditunggu, 1 kampung nunggu kita dengan senjata tajam ini, wah ngeri pokoknya. Kalau saya ingat kejadian itu, saya kayak mimpi buruk gitu kan dengan kejadian itu. Nah begitu ribut itu saya ngelihat memang Bang Herman itu memang beda gitu. Jadi yang kita lihat itu bukan sosok Herman gitu, seperti sosok raksasa dengan badan besar gitu kan. Jadi seakan-akan tubuh dia itu seperti ngembang, seperti gimana gitu, seperti berubah gitu. Jadi memang apa ya, kalau kita lihat itu seperti monster gitu kan, akan bengis gitu kan. Melihat senjata itu memang kayak rasa takut itu nggak ada. Nah jadi begitu kejadian itu memang 1 kampung itu kewalahan ngadepin Bang Herman itu, 1 kampung kewalahan sampai nggak kuat lagi gitu kan. Mau dibacok sama orang, mau dilempar pakai batu, saya masih ingat itu. Malah orang itu lari kotak kacir gitu, seakan-akan bingung gitu kan, ini orang apa gitu kan. Nah di saat itu kita merasa gitu, udahlah bang, aman lah gitu kan. Cuma ya aman menurut abang gitu kan, menurut saya belum aman gitu kan, masalah ini belum selesai gitu kan. Ya udahlah kalau gitu kita pindah gitu kan. Saya masih ingat itu. Tapi dengan kejadian itu kan bapak takut gitu kan, takut, ya udah pindah aja ke Jambi gitu. Akhirnya gitu selesai lah. Nah akhirnya itu waktu itu sudah kejadian itu saya pindah balik lagi ke Jambi. Si Bang Herman ini tetap ngintilin gitu kan. Iya masih ikut ya. Masih tetap ngikut kan sampai ke Jambi, ngikut ke Jambi. Nah sampai di Jambi itu ya mungkin adalah pisah kita sekitar 2 tahun kalau nggak salah, waktu itu 2 tahun. Ya kita pisah lah, mungkin ya dia sibuk dengan dia mencari inilah kehidupan dia ya. Waktu itu saya juga sibuk kuliah lah di Jambi waktu itu kan. Jadi pisah lah sekitar 2 tahun lah. Nah 2 tahun berselang saya pisah dari Bang Herman ini, memang betul-betul nggak ketemu lah gitu kan, entah di mana rimbanya gitu kan, tiba-tiba dia menghilang lah gitu.
Nah tiba-tiba datang si Bang Herman itu dengan pakaian wah yang udah gimana gitu kan, yang namanya orang udah berubah gitu kan. Den, Bang, kemana aja Bang gitu kan. Abang mau cerita sama Raden. Cerita apa Bang gitu kan. Jadi selama ini tadi abang pergi kata gitu kan, pergi pulang kampung kata gitu kan, jadi abang selesaikanlah masalah dendam dulu kata gitu. Nah motivasi Bang Herman nuntut ilmu kebal atau masa susuk tadi iya tadi dendam, dendam ya? Jadi abang selesaikanlah masalah dendam tadi kata gitu. Abang datangi orang itu kata gitu kan, abang tanya seleranya apa gitu kan, mau diterusin lagi apa selesai di sini. Ya ternyata ya mungkin itu tadi kata dia karena takut mungkin dengar cerita abang di Bandung dulu gimana ya, katanya viral, ya ibaratnya ya namanya orang Jambi itu kan kecil, hal-hal gitu kan langsung cepat tenarnya gitu kan. Yang si Herman juga suka demo gitu kan, dikit-dikit demo ya kan, memamerkan kekuatannya kan gitu. Nah jadi abang pulang ke kampung, sampai di kampung abang selesaikanlah masalah pribadi itu. Nah alhamdulillah selesai kata gitu kan. Nah sekarang abang udah menikah kata gitu. Nah di situ saya bilang senang nih berarti abang. Jadi istri abang mana? Nah abang sekarang tinggal di sini di Jambi kata gitu kan. Nah sekarang abang kerja di satu perusahaan yang dikelola sama Cina. Nah jadi dia jadi centeng mah kalau di Jambi itu. Jadi preman. Nah jagoan lah, preman lah di situ. Di sana ada berapa perusahaan yang abang pegang gitu kan. Abang keamanannya alhamdulillah abang. Cuma itu tadi Bang, ingat, aku bilang gitu kan, pesan dari Wak Saman itu, aku bilang gitu kan, hati-hati, aku bilang gitu kan. Soalnya sekarang mungkin ya sudah berapa tahun selang itu, mungkin Wak Saman udah meninggal atau apa, abang cari informasi, gitu. Biarkanlah Den, gitu kan. Yang mau susuk bawa mati lah, gitu kan. Mau jadi apa dia terserah. Yang penting sekarang kita hidup, kita jalani. Abang nikmati gitu kan. Jadi dia udah terlena dengan jadi dia merasa nggak peduli lah gitu kan, udah jauh melenceng dari kehidupannya kan. Nah setelah itu berjalanlah kehidupan Bang Herman, saya pun berjalanlah dengan kehidupan saya itu. Jadi bertemu pun komunikasi sekali-sekali gitu kan. Dikenalkanlah dia sama istrinya, kita main ke rumahnya ya. Nih dikenalkanlah, ini Raden yang abang cerita dulu. Dia ini sudah saya saudara lah gitu kan, bapaknya Raden, bapaknya abang gitu kan. Nah, ini teman akrab abang, adik abang gitu kan, kenal lah kita sama istrinya. Nah selang itu beberapa tahun kemudian dia punya anaknya laki-laki kan. Nah tapi komunikasi sering terjadi, dengar kabar dia ribut di sana, ribut di sini. Pokoknya si Herman itu terkenal lah pokoknya, memang tukang ribut, memang dipakai lah buat bos-bos gitu kan, buat keamanan, buat apa gitu kan. Nah ada satu kejadian lagi yang sampai sekarang yang buat yang masih terngiang juga di saya itu kan. Ada satu kejadian, jadi kita karena sudah lama nggak bertemu gitu kan, dia datang lah main ke rumah, Den kita jalan-jalan yuk gitu. Jalan kemana Bang? Jalan-jalan lah seperti biasa lah, kita minum gitu kan. Waktu itu kita masih sering minum gitu kan, saya masih sering minum. Boleh lah Bang gitu kan, tapi Bang jangan minum banyak Bang, ntar kalau mabuk rese begitu kan. Soalnya dia kalau udah mabuk dia rese gitu kan. Kita tahu waktu di Bandung gitu, kalau udah minum rese gitu kan. Nah kebetulan kita minum, ya mungkin waktu saat itu kan ya mungkin musibah lah, kalau dia bilangnya musibah lah. Memang udah yang namanya sesuatu itu kan kalau sudah berlebihan itu namanya musibah kan. Nah jadi pas kita minum, ini salah satu ilmu Bang Herman yang ditunjukkannya ke depan saya kan, ke mata saya diri. Jadi kita duduk minum, mungkin udah saking banyaknya minum tadi, si Bang Herman tadi rese gitu kan. Rese tiba-tiba orang lewat itu digangguin sama dia kan, digangguin, nggak tahu yang digangguin itu anak preman juga di situ. Nah tempat yang kita duduk minum ini memang tempatnya jarang kita datangi, memang mereka nggak kenal sama si Herman siapa, sama saya siapa, itu nggak kenal gitu kan. Jadi kita duduk minum, tiba-tiba rame orang datang rame. Nah jadi kejadian itu terjadi, saya masih ingat itu pas azan hari Jumat. Nah itu memang pantangan banget memang kata orang itu musibah gitu kan. Hari orang sholat kita minum ya kan, selesai sholat itu tadi ngumpul warga datang. Saya masih ingat itu ada salah satu warga itu yang bawa cangkul, saya masih ingat sampai sekarang. Jadi
Kalau nggak Bang Herman itu ngelindungi saya, mungkin saya udah mati mungkin. Jadi pas kita berantem ya, namanya orang mabok kan, yang mabok itu keseimbangan udah nggak ada lagi kan. Jadi kita tuh berdiri aja jatuh gitu kan, berdiri jatuh gitu kan. Nah jadi pas kita lengah tadi dari berantem tadi lengah, ada salah satu warga itu datang bawa cangkul, mau nyangkul dari belakang itu, tiba-tiba Bang Herman tadi langsung meluk saya. Itu saya masih ingat jelas. Itu kepala cangkul itu pas jidatnya Bang Herman itu, pas di jidat. Yang saya dengar itu suara dentingan seperti benda keras, kayak seperti gini, ketukan gitu. Yang benda keras suaranya itu berdenting gitu kan, seakan-akan kayak ketemu batu gitu atau apa gitu. Itu jelas saya ingat, saya dengar itu tak gitu. Itu cangkul itu di kepalanya itu, saya masih ingat jelas. Wah Bang Herman wah Bang bilang gitu kan, ini memang gimana ini Bang, kita mabuk Bang. Iya udah gitu. Nah tapi di situ kita lengahnya tadi ada korban. Nah salah satu korban, jadi kita pulang lah, tapi tanpa kita sadari, kayak namanya kita mabuk kan, pulanglah ke rumah. Jadi bapak waktu itu bapak ada di rumah ya kan, si Herman tadi ada ya kan, karena si Herman tahu sendiri walau sama bapak gimana ya kan. Ya, jadi masalah ini sempat ke polisi juga. Nah itu kan, jadi pas kita lagi istirahat enak di rumah, tiba-tiba polisi datang digerbak. Nah itu saya melihat Herman itu memang insting premannya itu keluar gitu. Polisi itu ngetuk pintu, dia udah kabur, udah hilang. Nah di situ saksi pun banyak yang menyatakan memang si Herman itu ditembak. Itu pun peluru yang nempel di dinding rumah itu, di kandang ayam kalau nggak salah, di kandang ayam itu ada 2 peluru. Itu ukuran 1 di kepala si Herman itu. Saya itu dengan letusan itu yang membuat bapak bangun itu kan, langsung ini ada apa ini gitu. Herman itu udah lari kabur. Itu saya ngelihat sendiri itu 2 kali tembakan ngarah ke Herman itu. Tapi nggak kena ya? Nggak kena. Nah gitu dia kabur lari. Nah yang ke bawah saya yang ke bawah. Iya. Nah itu yang diselesaikan sama bapak itu kan, si Hermannya kabur, saya yang ke bawah. Yang nginap lah ya 1 malam lah nginap di situ ya kan. Jadi ada kan perdamaian, akhirnya damai. Itu kalau nggak salah si Herman itu seminggu nggak berani ke rumah karena malu sama bapak kan, takut dimarahin bapak. Tapi bapak udah mulai curiga. Ini kan karena bapak kan ngerti kan gitu kan. Ini Herman ini kayak apa, kayak susu katanya. Ah enggak lah Pak, bilang gitu kan. Orang tiap hari dia kalau berantem itu kan bapak tahu sendiri, bilang gitu kan. Enggak, ini si Herman ini pakai susu kata bapak. Ini beda ini katanya. Soal kalau saya lihat dari batin saya ngelihat kata bapak, dia ini nggak ada kayak diikuti sosok, ada sosok yang mengikutinya. Itu tadi yang saya bilang tadi, yang bernama tadi Hodam itu tadi. Hodam tadi. Ah enggak lah Pak. Iya. Besok kalau dia datang bapak tanya dia itu. Nah ini mulai takut kan. Soalnya kan ini nggak banyak orang tahu nih, bapak udah tahu gitu kan. Ini bahaya ini kan, bapak udah tahu. Nah jadi seminggu kemudian Herman datang ke rumah, ya itu tadi bapak nasihatin tadi kan. Bapak datang, Man kata bapak kan, buanglah ilmu tuh kata bapak kan. Untuk apa Man dipakai? Bapak tahu Herman pakai susu, buanglah. Kaget mati jadi hantu kata bapak. Bapak bilang gitu. Kalau mati sesat, bapak bilang gitu kan. Mati sesat Man. Soalnya barang itu nggak bisa keluar Man. Kalau nggak orang yang masang yang ngambilnya gitu kan. Kalau orang yang masang mati gimana kata bapak? Enggak Pak, saya nggak pakai susu. Tanya Raden. Puaslah kita berbohong, ya namanya bapak kan. Ya namanya orang tua kan. Batinnya itu ngelihat jelas gitu kan. Kalau batin bapak Man, perhatikan Herman ini pakai susu gitu bapak. Bukan ilmu. Nah di situ Herman mulai, nah sedikit lah ibaratnya kekuatan Herman itu mulai agak lemah gitu ya, kan. Karena pantangnya. Nah terus setelah dia punya anak itu tadi mulai agak sadar gitu kan. Nah mulailah sering cerita dia sama bapak kan tentang hal-hal masa lalunya gitu kan. Cerita lah sama bapak, dia cerita lah sama saya, dia cerita gimana Den gitu kan. Tapi memang di awal-awalnya itu memang udah mau sadar gitu kan. Ya mudah-mudahan itu tadi mungkin ketukan hatinya untuk sadar itu udah ada kan. Nah saya masih ingat itu pas kejadian di 1 minggu setelah Lebaran. Ini ada kejadiannya, mungkin inilah salah satu
musibah atau kejadian yang sampai sekarang pun saya merasa kehilangan gitu kan. Kehilangan sosok teman, kehilangan sosok abang gitu kan, yang akrab sama kita kan. Dengan ya kesalahan dia mungkin udah ibaratnya Allah udah kasih batasan-batasan mungkin yang udah terlampau batas yang dilewati sama si Herman tadi. Jadi sehebat-hebatnya manusia itu kan Allah yang punya kuasa. Jadi begitu Allah udah memutuskan sesuatu itu diambil sama Allah, menjadi manusia ini cuma raga. Jadi itu tadi kejadian ya. Dengar kabar si Bang Herman ini meninggal. Nah, jadi 1 minggu sebelum kejadian itu Bang Herman itu datang. Jadi ya ibaratnya kayak kalau orang Jambi itu bilang ninggal olah. Nah, dia sempat pesan, Den, mungkin abang ini besok nggak sampai ngeliat anak abang itu sampai dewasa. Ngomongnya ngelantur gitu kan. Ya mungkin kalau abang udah nggak ada lagi, ya abang harap Raden bisa lah bimbing anak abang gitu kan, ataupun tolonglah dijaga gitu kan. Soalnya ya Raden, bapak, keluarga di sini kan sudah abang anggap kayak keluarga sendiri gitu kan. Soalnya abang merasa keluarga inilah tempat abang mengadu gitu kan. Terus Raden juga tahu latar belakang abang gimana gitu kan. Oh, ngapa abang ngomong gitu bang? Biasanya abang nggak pernah ngomong gitu. Enggak lah, mungkin ya pengaruh lah gitu kan, umur gitu kan. Ataupun abang udah ngeliat anak gitu kan. Jadi gimana bang? Kalau abang lepas itu kan abang bisa kembali normal lagi bang. Ya mungkin ya dengan harta yang ada abang dapat sekarang, kehidupannya udah ya lumayan lah gitu kan. Dia udah punya rumah sendiri, terus ada tabungan lah, ibaratnya tanah, terus ibaratnya istrinya pun dibukain warung sama dia kan. Kebetulan warung itu maju gitu kan. Nah tapi saya nggak pernah kepikir bahwa Bang Herman ini bakal meninggal gitu, bakal ninggalin kita gitu kan. Nah seminggu itu tiba-tiba saya dapat telepon bilang Bang Herman meninggal. Itu saya sama sekali nggak percaya. Sosok Bang Herman yang saya tahu, Bang Herman yang saya anggap ini abang ini, mungkin Allah yang bisa mengalahkannya itu kan. Kalau manusia saya pikir nggak ada yang mampu gitu kan. Nah tapi shocknya saya itu ingat istrinya nelpon bilang, Raden sabar ya. Kenapa kak? Bilang gitu kan. Abang udah nggak ada. Disitulah saya merasa kepukul gitu kan. Yang benar kak. Iya, abang meninggal kecelakaan. Meninggalnya kecelakaan gitu. Di situ saya merasa, ini nggak mungkin gitu kan. Nah, rahasia Bang Herman ini kan cuma saya yang tahu rahasia Bang Herman ini. Dengan susuk yang dipakainya itu sejenis apapun senjata tajam itu nggak mempan di tubuhnya gitu kan. Maupun ilmu-ilmu lain itu nggak mempan gitu kan. Jadi setengah nggak percaya, ya saya berat lemas badan ini. Saya datang, memang saya lihat jenazahnya Bang Herman gitu kan. Nah disitulah saya merasakan, ternyata ucapan Bang Herman ini benar gitu kan. Biarlah susuk ini saya bawa sampai mati gitu kan. Terus itu saya udah mikir, ini benar nih, Bang Herman ini bawa susuk sampai mati gitu. Nah saya lihat, saya buka, saya belum diceritakan nih tentang kejadian Bang Herman meninggal. Ada kronologi kejadian itu belum sempat saya bertanya kan, karena ya situasi istrinya lagi berkagum, istrinya lagi sedih gitu kan. Nah sampai saya ngikut mandikannya kan. Nah jadi ada satu keunikan yang mungkin ya mungkin hal ini nggak boleh diceritakan, tapi sebagai pelajaran untuk teman-teman sekalian, jadi biar orang tahu gitu kan, bahwa orang meninggal dalam keadaan memakai susuk itu memang jenazahnya begitu dimandikan itu memang aneh. Memang aneh gitu. Anehnya gimana? Nah jadi anehnya gitu, begitu dimandikan, jadi kan jenazah itu kan
dipakein kain, ditutup lah kan, auratnya kan ditutup. Nah jadi kan di situ dimandikan. Nah begitu disiram air itu, bulu tangannya ini berdiri. Jadi bulu tangannya ini berdiri. Jadi seakan-akan dia tuh Hidup. masih hidup. Terus orang meninggal itu kan kakinya lurus, tapi almarhum Bang Herman itu begitu dimandikan kakinya berdiri. Jadi seakan-akan dia itu belum mati gitu kan. Nah, yang namanya orang, ya kita kan orang Jambi kan gitu. Jadi bisik-bisik itu terdengar lah. Ini jenazah ada, ini almarhum nih apa? Istilahnya ilmunya apa gitu kan. Itu kan kalau orang-orang Jambi itu kan tahu, Paham lah. paham, apalagi yang pemandi mayat itu kan mengerti. Nah jadi dipanggil lah keluarga terdekatnya kan, ditanyakan. Nah di situ saya merasa diri saya ini bersalah karena saya menyembunyikan sesuatu yang seharusnya saya sampaikan. Iya. Karena tadi perjanjian antara saya, Bang Herman dan Pak Saman tadi, Wak Saman tadi. Nah sedangkan perjanjian itu nggak boleh satupun orang tahu. Jadi saya merasa, Batin lah ya. wah ini saya tahu ini Bang Herman ini ada sesuatu di tubuhnya sampai dia begini gitu kan. Tapi ya tadi saya buat mengutarakan itu saya takut gitu kan. Takutnya tadi saya melanggar gitu kan. Soalnya yang dilanggar ini perjanjian, suatu perjanjian yang bukan perjanjian biasa gitu kan. Ini perjanjian gaib gitu kan. Karena perjanjian gaib ini meminta sesuatu korban atau apa gitu kan. Takutnya saya sampaikan itu bakal dapat sesuatu saya kan, musibah atau apa gitu. Nah, jadi berembuklah, berkumpul keluarga menanyakan hal tentang jenazah, tentang almarhum. Ya jadi dirahasiakan lah dari orang lain kan, agar jadi jenazah ini nggak malu gitu kan, keluarga nggak malu. Tapi keanehan itu keluarga udah mengetahui. Terus bisik-bisik itu pun terdengar kan, bahwa ini bakal keluar ini malam, bakal keluar ini dia malam. Oh, soalnya pas mandiinnya tanda-tanda dia bakal gentayangan itu sudah ada. Sudah ada. Saya saksi yang melihat nyata itu, bahwa tubuhnya itu bukan tubuh orang meninggal. Begitu dimandikan, bulu ininya berdiri. Terus Karena saya juga pernah dapat beberapa cerita kan tentang pemandi jenazah ya, persis kayak Abang bilang. iya, memang itu kenyataan yang saya lihat langsung. Nah disitulah, jadi disitulah seakan-akan saya punya beban yang sangat berat gitu kan. Ini kalau saya ungkapkan, belum tentu juga orang mampu gitu kan. Tapi kalau saya pendam, saya merasa bersalah gitu. Selama prosesi pemakaman itu saya diam, banyak diam sampai istrinya pun ngomong, udahlah ikhlasin aja bang. Iya kak, saya ikhlas kak. Kalau abang meninggal saya ikhlas. Lillahi ta'ala saya ikhlas ya gitu kan. Cuma saya nggak kepikiran gitu, kok abang cepat gitu kan tinggalin. Padahal seminggu yang lalu masih sempat cerita tentang anaknya, tentang keluarganya. Kok tiba-tiba sekarang dia meninggal gitu kan. Ya Ayu pun merasa kayak kehilangan. Mungkin Raden ada cerita-cerita yang sebelum dia meninggal, ataupun pesan-pesan yang mungkin ada disampaikan almarhum buat keluarga atau buat Ayu itu kan, buat anak. Nggak ada, cuma dia pesan Raden tolong jaga anak abang, bimbing anak abang kan, bawa dia ke lingkungan keluarga gitu kan. Karena ya mungkin pengen lihat anak abang dewasa gitu kan. Nah tapi saya pikir itu lelucon dia gitu kan. Soal Bang Herman itu kalau ngomong ya memang ya mungkin karena pengaruh ilmu tadi kan, jadi memang agak aneh setelah dia memakai itu tadi. Ini istrinya Bang Herman pun nggak tahu Sama sekali. kalau Nggak tahu. suaminya pakai susu. Nggak tahu sama sekali. Memang itu dirahasiakan. Memang dia takut untuk menyampaikannya. Itu tadi saya mungkin ya itu tadi kalau setelah kejadian itu saya nalar.
saya nalar bahwa memang saya inilah yang harus menyelesaikan masalah dia tadi. Makanya pesannya tadi tuh tolong gitu kan. Nah jadi saya tanyalah ke setelah prosesi pemakaman normal lah seperti biasa gitu kan, normal. Setelah dimakamkan kita pulang ke rumah, ya saya duduk bercerita lah sama istri almarhum, bercerita lah istri almarhum. Jadi kejadiannya gini, Bang Herman itu pergi kata gitu kan, pergi dipanggil sama orang gitu kan, ada orang datang gitu kan, datang manggil ngajak pergi. Tapi seminggu sebelum itu Bang Herman pernah cerita, Bang Herman pernah ribut kata gitu, ribut ya masalah pekerjaannya lah gitu kan, tapi udah damai lah kata gitu. Nah tiba-tiba orang itu datang ke Bang Herman, ngundang lah gitu buat pergi gitu kan. Nah itu tapi dia waktu pergi itu dia biasa aja dan seperti biasa, nggak ada gelagat-gelagat mencurigakan apa, cuma dia bilang aku mau pergi gitu kan, ya nanti pulang malam lah dia bilang gitu. Nah dia pergi pagi, udah pergi pakai motor gitu kan, pergi, saya masih ingat itu motornya itu, pergi pakai motor, orang itu ngikutin dari belakang pergi. Nah kata temannya yang di situ yang tahu kejadiannya itu, jadi Bang Herman tadi diajak minum. Nah jadi kelemahan Bang Herman itu di situ, dia udah tahu kan orang sakit hati kan sama dia kan, nah, bermacam cara karena dibacok sama umpan gitu kan, mau diakalin gimana nggak bisa, dikeroyok juga percuma. Nah jadi orang itu tadi yang pernah Osaman sampaikan tadi kan, ibaratnya hati-hati gitu kan, orang pasti nyari kelemahan gitu kan. Nah ternyata si abang ini tadi minum mungkin terlalu banyak minum terus diracuni. Nah kalau setahu saya si Bang Herman ini kalau minum mabuk gimana pun dia tetap kontrol. Maka saya bilang, saya nggak percaya yuk kalau Bang Herman itu mabuk jatuh dari motor, saya nggak percaya. Nah jadi saya nalar lah cerita itu tadi. Jadi temannya cerita, jadi sudah habis minum itu dia pulang. Nah pulang itu kejadiannya jatuh dari motor, jadi kepalanya kena trotoar, mati. Saya nggak yakin, sama sekali saya nggak yakin yuk kalau Bang Herman matinya seperti ini. Kenapa Raden nggak yakin? Hampir, tapi sampai keceplosan gitu kan, sampai keceplosan yang ngomong, ya mungkin udah kuasa Allah. Ajal sudah ditentukan. Iya, tapi memang benar di luka, posisi luka di jasad itu kan, di sebelum dimandikan itu memang sedikit pun nggak ada luka. Tapi yang kelihatan beda itu dari mukanya itu warnanya agak lain gitu, kayak bagian dada ini seperti kayak biru gitu kan, kayak kebakar gitu kan, tanda-tanda kayak orang kena racun. Nah terus bibirnya itu tandanya dia jenazah itu seperti menggigit lidah gitu, kayak sakitan apa gitu kan, kayak pokoknya kayak sesuatu yang ya. Nah itu yang sempat diiniin sama pemandi itu kan. Nah keanehannya itu tadi dimandikan berdiri, terus kakinya itu berdiri itu kan. Tapi hal itu nggak saya ceritakan ke istrinya kan, cuma istrinya tahu. Setahu saya Bang Herman ini nggak pernah bercerita tentang ilmu atau apa gitu kan. Nah itu kebetulan waktu itu sore saya minta izin lah pulang, yuk saya pulang gitu kan, saya mau istirahat gitu kan. Saya kepukul nih dengan kejadian ini, saya kepukul, saya mau pulang istirahat, saya ngantuk, saya bilang tuh. Nah saya pulang tidur malam, saya masih ingat itu. Jadi saya tidur itu ya memang ya namanya kita bukan kenal setahun 2 tahun kan sama si Bang Herman itu. Jangankan itu, bajunya pun masih ada di rumah gitu kan, dari zaman dulu kan. Jadi memang kalau tidur itu satu kasur itu berdua gitu kan. Jadi tidur malam itu ya saya tidur memang kepikiran terus kan tentang ini tadi, ibaratnya hal yang harus saya ceritakan tapi tidak saya ceritakan ya. Jadi saya tidur malam itu saya tidur. Nah itu tadi saya dikasih mimpi gitu kan. Jadi mimpinya itu tadi Bang Herman itu datang posisinya sama seperti dia masih hidup gitu kan. Datang bangunkan saya tidur. Den saya bangun itu saya duduk. Jadi kan kamar saya itu kan kasurnya sofa gitu kan. Jadi saya duduk, itu dia duduk sebelah saya itu. Tolong abang Den.
tolong apa bang? Tolong Den. Tolong apa bang? Tolong Den bukain susu abang. Jadi hilang gitu kan, hilang. Pas malam keduanya seperti itu lagi. Itu mimpi kah atau memang benar-benar nyata? Nah, itu saya bilang tadi, makanya saya bilang di tag video kita yang awal tadi kan, mungkin ya sosok itu ya mungkin ya kita Allahu a'lam bisawab ya, nggak tahu, tapi hal-hal itu ya tadi yang berkaitan tentang itu tadi mistiknya ada gitu kan. Jadi mungkin ya sebelumnya itu saya sudah pernah bercerita kan sama Rio, masalah ini sebenarnya saya berat untuk diceritakan gitu kan, karena ini menyangkut hal pribadi kan, hal pribadi, terus memang sosok Bang Herman itu terlalu dekat gitu kan. Jadi memang ya itu tadi malam kedua bangun, saya itu tadi dibilang mimpi itu tapi nyata gitu kan. Tapi saya tidur kayak ngigo gitu, bangun tuh duduk dia di depan saya sampai jongkok. Den, tolong abang Den, sakit Den. Nah, jadi saya mulai malam kedua. Nah, malam ketiga itu yang saya nggak kuat lagi. Saya cuma dengar suara rintihan. Tolong abang Den, tolong. Raden tolong abang Den. Tolong Den, sakit Den. Nah, di situ saya bangun. Langsung saya bangun. Astagfirullahaladzim, ini memang betul berarti memang ini susuk gitu kan. Nah, di situ saya ingat pesan Wak itu tadi kan, Wak Saman tadi kan, yang mungkin kalau Wak sudah meninggal kata gitu kan, tapi ilmu ini Wak turunkan ke anak Wak. Tapi sebelum itu saya bilang dalam hati saya, ini harus saya ceritakan karena saya nggak mau nanggung beban sendiri gitu kan. Jadi seakan-akan saya ini nanggung beban sendiri gitu kan, teror terus. Nah, sedangkan ini merasa kesakitan gitu kan, arwahnya mungkin gentayangan atau gimana gitu kan, alam kubur gitu kan, mungkin disiksa atau dia apa gitu kan. Nah, dengan rasa takut itu saya cerita ke bapak. Awalnya saya cerita ke bapak, kan sudah bapak bilang dari dia almarhum masih hidup kan sudah bapak bilang jangan, buanglah. Nah, sekarang nyata kamu bohong sama bapak. Jadi selama ini kamu yang bohong, nutup-nutupin. Saya bilang, saya ceritakan semua ke bapak dari awal sampai akhir. Saya ceritakan, bla 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 bla, saya ceritakan. Nah, si bapak bilang sekarang kamu carilah yang bisa melepasnya. Tapi ingat, kata bapak, datangi keluarganya, kasih tahu bahwa dia di sana tuh siksa gitu kan. Nah, saya datanglah ke rumah almarhum. Saya bertemu istrinya, kebetulan di situ ada orang tuanya. Dia masih lengkap, ibu bapaknya masih lengkap. Saya ceritakan kejadian dari awal sampai akhir. Nah, baru ya mungkin karena kedekatan hubungan tadi, jadi orang tuanya mau terima. Jadi solusinya gimana, Den? Ya gitu tadi, Pak. Yuk, saya bilang itu. Jadi sebelum kita pulang dari kita ngambil ilmu itu tadi, susuk tadi, si Uwa itu udah pesan gitu kan. Sewaktunya nanti kalau Uwa udah meninggal, kata gitu kan, dia pengen melepasnya, ilmu itu Uwa turunkan ke anaknya. Tapi kan sekarang almarhum kan sudah meninggal. Nah, almarhum sudah dikubur juga. Sudah dikubur. Jadi gimana, kata gitu kan, solusinya gimana? Nah, itu nanti kita datangin aja, bilang gitu, gimana solusinya gitu kan. Nah, yalah. Jadi berangkatlah waktu itu, kalau nggak salah saya, istrinya sama anaknya berangkat, pergilah kita ke rumah Wak Saman itu. Ya memang ya mungkin ajal pun menjemput Wak Saman itu duluan daripada Bang Herman gitu kan. Jadi datang ketemu keluarganya, keluarganya pun ngomong Wak Saman itu udah meninggal 5 tahun yang lalu. Jadi duluan meninggal. Nah, jadi memang Wak Saman itu udah meninggal. Tapi sebelum meninggal tadi Wak Saman itu pernah pesan. Ibaratnya memang udah pernah ngasih pesan gitu kan. Nah, nyuruh nemu, istilahnya kita bertemu anaknya gitu kan. Kalau untuk hal masalah itu dia bertanggung jawab memang Wak Saman itu. Karena dia pesan sebelum dia meninggal itu, kata istrinya kan, Wak Saman itu sempat hijrah, sempat bertobat gitu kan. Jadi sebelum dia meninggal itu, jadi ilmunya itu dibuang, diturunkan ke anaknya gitu kan. Jadi dia pesan itu tadi, buat luruskanlah ibaratnya kesalahan saya yang kesalahan saya dulu
pernah masang susuk ke orang-orang itu kan, kalau datang orang itu minta lepaskan, kamu lepaskan gitu kan. Nah, saya ketemulah sama si anaknya. Nah, si anaknya pun saya ceritakan bahwa Bang Herman itu udah meninggal. Terus gimana? Gini aja katanya. Kalau gitu saya ngikut lah ke sana. Kita datang kata kita ke makamnya gitu. Dengan dia bawa inilah perlengkapan dia lah kan, perlengkapan istilahnya perdukunan dia lah, apalah yang dibawanya, syarat-syarat yang dibawa sama dia kan. Cuma ingat kata gitu. Ini kita lakukan kata kan, nggak boleh banyak orang katanya. Saya minta Raden sama saya saja katanya pergi ke sana. Nah, saya begitu nyampe malamnya, kalau nggak salah itu pas malam 7 hari. 7 hari. Ya, 7 hari. Nah, begitu datang, itu pun datang, kita datang memang gimana ya, aura makamnya itu memang aneh gitu kan. Siang kita datang, ya kita pertama ziarah dulu kan, karena kalau tradisi kita kan 7 hari itu kan datang gitu kan. Datang, jenguk dulu. Nah, si abang inilah anaknya si Wak Saman ini kan melihat dulu kan situasinya gimana. Oh, ini bisa kata gitu. Nanti malam coba kita tarik gitu kan. Tarik gimana, Bang? Ya kita ambil gitu kan. Soalnya kan ini kan bernama. Nah, itu tadi. Oh. Yang Wak Saman cerita tadi. Susuknya ada namanya. Nah, jadi berarti yang ditarik itu bukan butiran susuk, tapi hodamnya yang diambil. Itu yang bikin ya mungkin yang bikin dia gentayangan. Nah, mungkin arwahnya nggak tenang gitu kan. Tapi sekarang bisa aja, Bang. Sekarang aja nggak bisa. Kita ngambilnya pas maghrib. Maghrib ya. Nah, jadi jam 5 itu kita udah siap-siap, tapi itu masih dirahasiakan juga kan. Nggak boleh banyak orang tahu kan. Yang tahu saya, istri sama orang tuanya kan. Nah, jadi pas azan maghrib itu datanglah kita ke sana, bakar kemenyan gitu. Bakar terus. Nah, itu sampai dia bilang, "Raden," begitu kan. "Ini barang ini kalau udah diambil, siapa yang mau ngambil? Siapa yang mau make?" Maksud si abang itu sudah ditarik, ini mau diwariskan ke siapa gitu, atau ke anaknya atau ke Raden gitu kan. Saya bilang, "Udah Bang, musnahkan aja, soalnya saya nggak mau," gitu kan. Ya mungkin anaknya pun nggak mau juga kan, karena anaknya masih kecil gitu kan. Nah, oke lah kalau gitu. Nah, itu saya melihat. Jadi begitu si abang itu mulai melakukan ritual itu kan, jadi ya maaf ngomong ya kan, jadi makamnya itu memang ada lubangnya. Memang tanda-tanda ya. Ya memang kalau itu orang bilang itu memang Mati ngantu. Memang kalau orang Jambi bilang mati ngantu. Memang keluar, memang ada lubang. Ada lubangnya. Ya. Jadi si abang itu mulai ritual. Nah, pas azan itu selesai itu memang keluar dari apanya itu, memang keluar seperti gumpalan-gumpalan asap yang tipis gitu kan. Terus tipis, saya pikir ini asap kemenyan, tapi bukan, memang betul keluar, membentuk lah seperti bentuk orang gitu kan. Nah, bentuk itu kelihatan, abang itu melihatnya. Nah, disitulah dia ngambilnya, manggil nama susuk. Nah, itulah ngambil itu dia seperti kayak kunang-kunang. Itu kunang-kunang itu kalau di Jambi itu apa namanya, binatang yang kalau malam terang, bercahaya. Nah, itu saya ngelihat itu 6 jenis itu terbang. Itu yang diambil sama dia, dimasukkan dalam botol. Nama si abang itu ditutup botol. Susuk tadi diambil, ditutuplah dalam botol. Nah, itulah diambil. Itu ini nanti siapa yang mau ngambilnya lagi, mau pakai atau apa, kita pakaikan, kata si abang itu. Ternyata nggak ada yang mau. Nah, itu tadi dihanyutkanlah ke sungai. Dibuang lah. Nah, tapi semenjak itu arwah Bang Herman tadi nggak pernah lagi datang. Oh, nggak pernah minta tolong lagi. Nggak ada lagi datang dalam mimpi, sampai pun sekarang udah hampir 20 tahun lebih lah ibaratnya kan. Sampai sekarang pun alhamdulillah anaknya pun sudah dewasa, nggak ada pernah lagi Bang Herman itu datang dalam mimpi pun, dalam apa, nggak ada lagi. Ya mungkin ya kita kan nggak tahu kan, itu rahasia Allah kan. Mungkin dengan kejadian ya dosanya si Bang Herman mungkin banyak, mungkin perbuatan baiknya juga banyak gitu kan. Itu kan urusan manusia dengan Tuhan. Ya. Kita nggak bisa menggambarkan kehidupan orang seperti A, B mati seperti ini, kita nggak bisa kan. Tapi dari kematian Bang Herman ini bisa kita ambil pelajaran kalau ya memang apa yang dilakukannya salah. Ya itu sekarang kita bersama-sama kita mohon sama Allah supaya almarhum diterima di sisinya. Amin. Dilapangkan kuburnya. Amin.
dibebaskan ruhnya dari siksa kubur, diampunkan segala dosa-dosanya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Herman. Semoga Allah menijabah doa kita. Amin. Karena ya saya bercerita ini berdasarkan memang kejadian nyata dan memang ibaratnya memang ada sosok orangnya. Nah mungkin sekarang ya mungkin Bang Herman pun mendengar doa kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Bang Herman agar Bang Herman tenang di sana. Dan insya Allah cerita ini bisa diambil hikmah dari cerita ini, pelajaran untuk yang lain, ya kan, agar jangan sampai salah jalan gitu kan. Nah, jadi Bang Herman ini kita anggap sebagai contoh. Semoga ya itu tadi kejadian ini tidak terjadi lagi dengan orang-orang lain gitu kan. Ya, ila haji niati ala khususon Herman bin Al-Fatihah. Oke, demikian kisah yang diceritakan oleh Bang Raden Sulaiman mengenai sosok almarhum Bang Herman. Seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, bahwa cerita ini diceritakan bukan untuk ditiru. Marilah sama-sama kita ambil hikmah dari pelajaran hidup dari almarhum Bang Herman, bahwa sesungguhnya dendam yang membuat Bang Herman jatuh ke dalam lubang yang salah. Dendam dari masa lalu, tragedi dari kakaknya, membuat Bang Herman berpikir untuk menjadi dirinya lebih hebat, lebih kuat untuk menuntut balas apa yang telah dilakukan orang-orang terhadap keluarganya. Inilah titik awal kesalahan dari Bang Herman, menyimpan dendam. Nah, jadi semoga kejadian yang dilakukan ya, peristiwa yang dialami oleh almarhum Bang Herman ini tidak terjadi untuk sahabat-sahabat semua. Mungkin sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini memiliki pengalaman yang sama, pernah memasang susuk. Di sini saya meminta agar sesegera mungkinlah untuk melepaskan benda tersebut, karena sesuatu benda yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, apalagi dengan unsur-unsur negatif, dengan unsur-unsur mistis, itu sama sekali tidak baik. Banyak kejadian orang yang mati tidak diterima oleh bumi, itu orang-orang yang menggunakan susuk. Ketika mati susuknya tidak dilepas. Bukan 1-2 cerita yang saya dapat mengenai orang yang mati bawa susuk itu matinya jadi hantu. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Untuk sahabat-sahabat yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan penuh berkah ini kita sama-sama diberikan kesehatan, diberikan panjang umur agar dapat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal perbuatan di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Riwijaya dan Bang Raden Sulaiman mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.